kita dalam memahami kehidupan. Ayat-ayat kauniyah, bagaimana kita melihat kebesaran Tuhan melalui ciptaannya, kita melihat langit, bagaimana langit ditegakkan, disitulah ada kebesaran Tuhan. Kita melihat air, bagaimana air hujan diturunkan, itulah keberkahan, kenikmatan karunia ilahi yang sangat luar biasa. Dan kita akan bermuara pada rasa syukur ketika kita mampu membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah inilah yang akan menjadi sebuah jawaban hati dan pikiran kita di dalam memahami sebuah kehidupan. Kita tahu bahwa pemahaman tentang agama, bagaimana kita memahami ilmu tasawuf, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita merasakan kepada Tuhan, tak lepas sekali kita merendahkan hati serendah-rendahnya supaya kita dapat memahami keberadaan Tuhan. Karena kalau hati kita tidak bisa merendahkan serendah-rendahnya, maka kita sulit untuk menstatuskan diri sebagai hamba. Maka saya selalu berpesan bahwa kita adalah hamba. Misalnya ibadah hamba, maka kita selalu sering membaca inna sholati seduni sholat kula wa nusuki lan ibadah kula wa mahyaya lan gesang kula wa mamati lan mati kula lillahi rabbil alamin, karena Allah Ta'ala. Itulah konsep Islam, bagaimana kita memasrahkan diri pada Tuhan sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan. Tentunya permasalahan kehidupan yang kita alami berbeda-beda. Ada permasalahan yang berat dan juga ada yang permasalahan ringan. Permasalahan yang berat tentunya tak lepas bagaimana kita kehilangan pikiran kita tak terkendali, nafsu kita tak terkendali, itu permasalahan yang sangat berat. Tapi kalau masalah-masalah ringan, semoga kita mampu melewatinya dengan indah dan kita tak luput manusia dari sebuah kesalahan-kesalahan di dalam menghadapi sebuah permasalahan. Jadi kita selalu mencari petunjuk, ya, membuat petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan lurus. Itulah kita terus merendahkan hati serendah-rendahnya supaya kita dapat memahami kebesaran Tuhan melalui ayat-ayat kauniyah maupun melalui ayat-ayat kauniyah. Karena kalau kita tidak bisa merendahkan hati, di situ ada arogansi, ada rasa ujub, ada kesombongan. Itu ada penyakit hati. Maka penyakit hati harus diobati. Kalau tidak diobati akan menjalar kemana-mana. Tentunya akan menjadi sebuahnya sangat luar biasa. Seperti kita lihat cerita-cerita Fir'aun, bagaimana dia mempunyai kehebatan yang sangat luar biasa sebagai raja di negara Mesir, tetapi ada rasa kesombongan, akhirnya Tuhan murka. Itu juga iblis, pada awalnya dia adalah makhluk surga. Kita tahu iblis ada di surga, tetapi ada sifat kesombongan, akhirnya diturunkan, tergelincir dari surga karena ada sifat arogansi, ada kesombongan itu. Dan sehebat-hebat manusia, sehebat-hebat makhluk Tuhan, ketika ilmu kita dibanding Tuhan bukan apa-apa. Kalau seumpama berapa lautan, 1 lautan, 3 lautan, kita setetes pun tidak ada kalau dibanding dengan kekuasaan, dengan kekuasaan Tuhan. Ya, begitu saja ya pada ketiga malam ini bertemu saya dengan Dr. Takim. Semoga apa yang saya sampaikan, jika ada yang salah, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila apa yang saya sampaikan bermanfaat dan baik, semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya akhiri. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.